Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah bahwa setiap manusia pasti diuji oleh Allah Azza wa Jalla, apapun bentuk ujian itu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Entah dengan kelaparan, entah dengan penyakit, atau bahkan kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat BIS TV yang semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, dalam kesempatan kali ini insyaallah ana ingin menceritakan tentang seorang nabi yang berbicara kepada matahari. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah, dahulu kala ada seorang nabi yang ingin menyerang suatu musuh. Dan sebelum berangkat, nabi ini berkata, hendaknya orang yang baru saja menikah dan dia belum menggaul istrinya dan dia ingin menggaulinya, dia tidak ikut berperang. Dan orang yang sedang membangun rumah sementara ia belum menyelesaikan rumahnya, janganlah dia ikut berperang. Dan orang yang baru saja membeli kambing atau binatang ternak sementara ia sedang menunggu kelahiran anaknya, janganlah pula dia ikut berperang. Berangkatlah Nabi ke tempat musuh berada. Dan ketika sampai, ternyata terdengarlah bahwa waktu asar telah tiba atau hampir tiba. Sang Nabi berkata kepada matahari, wahai matahari, engkau adalah makhluk sama seperti saya yang diperintahkan oleh Allah. Ya Allah, tahanlah matahari untukku untuk sementara waktu. Maka Allah pun akhirnya menahan matahari sejenak sampai Allah memberikan kemenangan kepada sang Nabi. Ketika sang Nabi selesai dari peperangan dan sang Nabi mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang, maka datanglah api yang akan menyambar harta rampasan perang tersebut. Tapi ternyata ketika api telah tiba, api tidak mau memakan atau tidak mau membakar harta ghanimah, harta rampasan perang yang telah dikumpulkan. Maka Nabi pun berkata, di antara kalian ada yang menyembunyikan harta rampasan perang, ada yang menyembunyikan ghanimah. Hendaklah masing-masing dari setiap kabilah ada yang berjabat tangan dengan aku. Sehingga akhirnya ada 1 atau 3 orang ketika berjabat tangan dengan sang Nabi, ternyata tangannya itu melekat. Nabi pun berkata, kalian telah menyembunyikan ghanimah, harta rampasan perang. Dan akhirnya mereka pun mengaku bahwa mereka telah menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Kemudian setelah Nabi mengumpulkan semua ghanimah, semua harta rampasan perang, maka datanglah api untuk memakan, untuk membakar harta rampasan perang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menghalalkan ghanimah untuk umat-umat sebelum kita. Namun Allah hanya menghalalkan ghanimah, harta rampasan perang untuk kita saja. Ketika Allah melihat kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Ikhwas sekalian, sahabat BIS TV yang semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, demikian kisah kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.